Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan membahas topik di bulan Juni ini, yaitu berkaitan dengan depresi. Di minggu yang lalu kita sudah membahas akar depresi yang pertama. Dan di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu akar depresi yang kedua, yaitu patah semangat diatasi oleh pengharapan baru. Patah semangat diatasi oleh pengharapan baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat jauh ke dalam firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab di dalam hati kita. Apakah kita pernah mengalami patah semangat? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selama menjalani hidup sampai saat ini, pernah mengalami yang namanya patah semangat? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, bahkan di survei kita cari di Google, bahwa ada orang yang mensurvei bahwa semua orang yang pernah hidup pasti pernah mengalami yang namanya patah semangat. Yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apa yang dimaksud dengan patah semangat ini? Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, patah semangat artinya putus asa. Ya, putus asa atau arti lainnya kehilangan gairah untuk melakukan segala pekerjaan. Jadi patah semangat di sini adalah di mana situasi yang membuat kita tidak ada gairah untuk melakukan pekerjaan apapun. Tidak ada semangat untuk bekerja dan bahkan untuk melayani. Nah, inilah arti atau definisi daripada kata patah semangat ini, yaitu putus asa atau hilangnya gairah untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya. Tentu di dalam kehidupan kita pernah mengalami yang namanya patah semangat. Dan bahkan di dalam kitab Mazmur yang barusan kita baca, di mana pemazmur sendiri menulis tentang situasi dan keadaan yang dihadapinya. Bahkan dia mencoba untuk mengintrospeksi dirinya dengan menanyakan di dalam dirinya, yang sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seperti di sini pemazmur mengatakan, mengapa jiwamu tertekan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Pemazmur di sini sedang berada di dalam situasi yang begitu terdesak, yang begitu menekan dia sehingga membuat dia kehilangan gairah untuk melakukan pekerjaan. Nah, sangat menarik di sini kata tertekan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya cast down, atau kita melihat ke dalam bahasa aslinya di sini kata depressed, depresi. Mengapa engkau begitu tertekan? Mengapa engkau begitu sulit? Mengapa engkau begitu depresi, hai jiwaku? Pemazmur sendiri saat ini sedang berada di dalam situasi yang begitu tertekan, yang membuat dia berada di dalam situasi yang begitu sulit. Depresi, di mana dia merasa tidak ada gairah, yang membuat dia tidak ada gairah untuk berbuat sesuatu apapun. Dan ditambah lagi di sini pemazmur mengatakan,
bahwa bukan hanya saja hatinya begitu tertekan, tetapi dikatakan juga bahwa mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Dua pertanyaan yang mengandung arti yang sama, yang menunjukkan situasi yang sedang dihadapi oleh pemazmur di sini, memberitahukan bagaimana situasi yang begitu menekan dia. Dikatakan, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Nah, kita semua tahu kata gelisah di sini artinya tidak tentram, tidak ada damai di dalam hatinya. Oleh karena banyak hal yang mungkin dihadapi, sehingga membuat dia begitu tidak ada rasa kedamaian di dalam hati dan pikirannya. Membuat dia begitu cemas, sampai-sampai membuat dia kehilangan gairah atau bahkan putus asa di dalam menjalani hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur di sini dia mau menekankan, menjelaskan bahwa setiap manusia pasti pernah berada di dalam situasi yang seperti ini. Nah, menjadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemazmur berada di dalam situasi yang begitu menekan dirinya? Dan nantinya kita akan melihat juga hal apa yang membuat hidup kita menjadi putus asa atau patah semangat. Nah, kalau kita melihat ya di dalam pemazmur, nah khususnya Raja Daud di dalam kehidupannya, bagaimana permasalahan demi permasalahan yang dia hadapi, yang membuat dia begitu tertekan. Bukan hanya saja masalah di dalam kehidupannya yang disebabkan oleh musuh-musuhnya, tetapi bahkan juga permasalahan yang terjadi disebabkan oleh keluarganya. Dan hal-hal ini yang membuat dia menjadi tidak ada semangat, seolah-olah tidak ada gairah untuk melakukan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daud, kalau kita membaca kisah kehidupan Daud, bagaimana sulitnya kehidupan yang dijalani. Selain dia, sebelum dia menjadi raja, bahkan dia sudah dikejar, mau dibunuh oleh Raja Saul. Dan dia harus melarikan diri untuk bersembunyi. Dan bukan hanya saja dia harus lari, menjauhkan dirinya, tetapi bahkan anaknya sendiri pun, anak kandungnya sendiri pun bangkit melawan dia, yang mau mengambil tahtanya dan mau membunuh dia. Bukankah situasi ini membuat dia begitu tertekan, bahkan membuat hatinya menjadi tidak tenang di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari? Tidak ada damai di dalam hatinya. Karena kenapa? Bisa saja musuh datang dengan tiba-tiba membunuh dia. Tidak ada damai, tidak ada tenang. Situasi ini sehingga membuat dia begitu merasa tertekan, begitu gelisah hatinya. Ini yang dirasakan oleh Daud. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita mungkin bertanya, apa hal yang membuat kita menjadi patah semangat? Hal apa yang bisa membuat kita menjadi putus asa, tidak ada gairah di dalam melakukan pekerjaan maupun melayani Tuhan? Nah, umumnya di sini ada 4 penyebab utama
kita menjadi patah semangat. Yang pertama, yaitu bisa disebabkan oleh karena rasa lelah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rasa lelah juga bisa membuat kita menjadi patah semangat di dalam berbuat, melakukan pekerjaan kita. Kita sudah bekerja keras, bahkan menghabiskan tenaga kita untuk sebuah pekerjaan. Dan kita merasa jenuh, kita merasa lelah, capek. Lelah yang berlebihan sehingga membuat fisik dan emosi kita tidak terkendali, akan membuat kita merasa down. Kita tidak mau lagi melakukan apa-apa. Kita menjadi putus asa. Lelah. Jangan anggap enteng rasa lelah, rasa letih. Terkadang jikalau kita begitu lelah, walaupun hati kita ingin untuk melakukan sesuatu, tapi ketika tubuh kita sudah begitu letih, maka ini pun bisa membuat kita menjadi tidak ada kesenangan untuk melakukan pekerjaan. Apakah ada kita yang merasakan demikian? Lalu hal yang kedua yang bisa menyebabkan kita menjadi putus asa, yaitu rasa frustrasi. Nah, ketika banyak hal yang dituntut dari kita, ketika banyak pekerjaan yang diberikan kepada kita, dan kita harus menyelesaikan setiap pekerjaan kita tepat waktunya. Tapi dalam kenyataannya, kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita. Sekalipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Tapi entah apa yang salah, kita menjadi tidak dapat menyelesaikan. Dan hal ini bisa membuat kita menjadi frustrasi, marah kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikannya? Ketika kita memikirkan hal yang seharusnya kita kerjakan, tapi kita tidak dapat menyelesaikan, ini bisa membuat kita menjadi down, menjadi kecewa terhadap diri kita sendiri. Bahkan ini bisa membuat kita menjadi patah semangat. Lalu hal yang ketiga yang bisa membuat kita, penyebab utama dari patah semangat, yaitu kegagalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan adalah hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Semua orang di dunia ini tidak senang yang namanya kegagalan. Tapi kita harus menghadapi peristiwa di mana kita harus juga mengalami kegagalan. Nah, sekalipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin merencanakan dengan baik segala hal yang kita mau kerjakan. Bahkan kita sudah menghabiskan tenaga kita, waktu kita, energi kita untuk merancang, merencanakan semuanya. Tapi pada kenyataannya, kita gagal untuk menyelesaikannya. Atau bahkan di dalam pekerjaan kita, kita menargetkan bahwa di bulan ini kita harus memenuhi target sekian. Tapi pada kenyataannya kita tidak memenuhi target. Artinya apa? Kita gagal memenuhi target kita. Kita bisa menjadi sangat kecewa
Kita bisa menjadi sangat frustasi dan bahkan menjadi putus asa. Atau bahkan di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang telah kita rencanakan, namun pada akhirnya kita tidak bisa selesai. Gagal, putus di tengah jalan. Ini bisa membuat kita menjadi kehilangan gairah. Makanya tidak heran kita melihat, Bapak Ibu, bagaimana orang yang telah berusaha dengan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkannya, tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan kehendaknya, dia bisa menjadi orang yang stres, jadi orang yang depresi. Kita melihat begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR ataupun yang lainnya. Dan untuk mensukseskan semuanya ini, mereka rela merogohkan uang kocek mereka yang begitu banyak, besar, agar mereka dapat terpilih. Tetapi kenyataannya, ketika pemilu berakhir dan mereka tidak terpilih, mereka kecewa, mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka, sehingga mereka menjadi orang yang tidak waras. Kegagalan dapat membuat kita menjadi seorang yang patah semangat. Jadi inilah hal yang serius, Bapak Ibu. Jadi jangan kira bahwa kegagalan itu tidak ada pengaruh apa-apa dengan kita, kehidupan kita secara jasmani. Ada pengaruhnya. Saya juga pernah merasakan bagaimana kegagalan ini bisa membuat kita menjadi patah semangat. Seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya ingat dulu ketika masih belajar di FEBC. Ketika ada satu subjek yang begitu penting ya untuk bisa lulus dengan sertifikat tertentu. Dan satu subjek itu 3 kredit, begitu banyak. Dan saya sudah berusaha melakukan apa yang saya bisa untuk belajar. Tapi pada kenyataannya saya gagal subjek itu. Rasa kecewa, rasa putus asa itu ada di dalam hati. Dan bahkan tidak ada gairah untuk melakukan, untuk belajar selanjutnya melakukan apa. Kegagalan bisa membuat kita menjadi patah semangat. Nah, hal yang keempat yang membuat kita bisa menjadi patah semangat yaitu rasa takut yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat kita juga menjadi patah semangat. Karena kita takut untuk melakukan, memulai sesuatu yang mau kita kerjakan. Kita menjadi menyalahkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang tidak berani untuk bekerja. Memulai satu pekerjaan yang baik. Karena ketakutan. Takut dikritik. Ataupun takut mungkin dihina. Rasa takut juga bisa menyebabkan kita menjadi patah semangat. Mana hal yang keempat yang membuat kita menjadi orang yang patah semangat? Pemazmur di sini, dia berada di dalam situasi yang begitu tertekan, hatinya begitu gelisah, tidak ada semangat. Tapi satu hal di sini, ketika dia berada di dalam situasi yang demikian,
dia tidak patah semangat terus-menerus. Ada cara untuk mengatasi rasa putus asa ini. Ada pengharapan baru yang dapat menolong kita untuk terlepas dari tekanan-tekanan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan ada. Dari kesulitan-kesulitan yang ada. Yaitu Tuhan. Nah, pemazmur di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa ada solusi, jalan keluar bagi kita yang mungkin saat ini berada dalam situasi yang putus asa, yaitu datang kepada Tuhan. Makanya kalau kita membaca di dalam ayat firman Tuhan, tadi dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Nah, inilah jalan solusi yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Ketika kita berada di dalam situasi yang tertekan, ketika kita berada di dalam situasi yang membuat kita menjadi putus asa, kehilangan gairah untuk melakukan pekerjaan, datang kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di kata berharap di sini, dipercaya kepada Tuhan. Trust, hope in the Lord. Berharap kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Yang sanggup menguatkan kita untuk melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Tidak ada permasalahan di dunia ini yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tuhan sanggup menolong kita, melepaskan kita dari setiap permasalahan kita. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Pertanyaannya, maukah kita berharap kepada, bersandar kepadanya, memohon kepadanya, meminta pertolongannya, agar Dia melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan kita. Di dalam menjalani kehidupan kita, banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi ketika kita berada di dalam situasi yang tertekan, mari kita belajar dari si pemazmur. Ketika dia berada dalam situasi yang sulit, dia datang kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebuah keyakinan, sebuah iman yang dimiliki oleh si pemazmur. Ketika dia datang berseru kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Maka dengan hati yang bersuka cita, dia berkata, Tuhan adalah penolongku dan Allahku. Dialah satu-satunya jalan keluar agar kita bisa terlepas dari rasa putus asa yang kita alami. Datang kepadanya, berharap kepadanya. Karena dialah satu-satunya jalan yang bisa melepaskan kita. Maukah kita datang kepada Tuhan ketika kita berada di dalam kesulitan kita? Pengharapan baru yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus, itulah yang menghibur kita, itulah yang menguatkan kita ketika kita berada di dalam situasi yang begitu sulit.
Sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya akan pertolongannya, maka Tuhan akan menguatkan kita untuk melewati masa-masa sulit kita. Sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak terus-menerus berada di dalam situasi yang tidak ada gairah. Tidak membuat kita terus-menerus berada di dalam kesedihan, rasa putus asa, rasa bersalah. Tetapi kita ada gairah karena Tuhan menolong kita. Kita mengetahui bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi terjadi karena seizin Tuhan. Ketika kita mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja, bahkan melalui kesulitan ini, bisa menambahkan iman kita kepada Tuhan Allah itu. Ketika kita mengetahui rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita, maka tidak ada kesulitan apapun yang bisa membuat kita menjadi orang yang tidak ada pengharapan. Pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus mendorong kita untuk dapat melepaskan diri dari segala permasalahan yang ada. Maukah kita datang kepadanya, berharap kepadanya, bersandar kepadanya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ya di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sini firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan ada harapan yang baik di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menjanjikan bahwa ada jalan keselamatan, ada solusi keluar bagi setiap permasalahan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan inilah yang harus mendorong kita untuk bisa semakin percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa hal yang membuat kita menjadi patah semangat? Adakah peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita saat ini yang membuat kita menjadi putus asa, menjadi patah semangat? Mari kita datang serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia sanggup menolong kita. Dia mampu menolong dan melepaskan kita dari masalah-masalah kita. Patah semangat diatasi oleh pengharapan baru. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, bahwa Dia akan menolong kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk beribadah, bahkan untuk belajar firman-Mu. Bahkan kami bersyukur kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami di dunia ini banyak hal yang bisa membuat kami menjadi patah semangat. Banyak kesulitan dan bahkan peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami yang membuat kami kehilangan sukacita dan gairah untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan bagi-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami, yang menguatkan kami,
Dan bahkan tolonglah kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada dan percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan hidup kami. Berikan kami kekuatan ya Bapa untuk melewati masa-masa di dalam hidup kami yang terkadang membuat kami menjadi patah semangat. Tolonglah kami agar kami bisa selalu memandang kepada Tuhan, dan ajarlah kami untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, baik suka maupun duka, itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tambahkan kami iman ya Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.